Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas perbedaan dari pupuk kalium dan juga pupuk kalsium. Karena masih banyak juga di antar sobat ada yang belum tahu tentang perbedaan dari kedua jenis pupuk ini. Karena pernah juga ada yang komen baru tahu kalau kalsium dan kalium itu berbeda ya sobat. Nah, untuk perbedaan dari pupuk kalium dan kalsium ini cukup signifikan ya sobat ya, karena keduanya ini memiliki fungsi, bentuk, dan dampak yang berbeda pada tanaman. Nah, apa saja sih perbedaan dari pupuk kalium dan kalsium ini? Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Yang pertama itu rumus kimianya, jadi untuk kalium itu rumus kimianya K ya sobat ya, K seperti ini, sedangkan untuk kalsium itu Ca, seperti ini nih, Ca, kalsium. Nah, selanjutnya untuk unsur hara kalium itu termasuk unsur hara makro primer ya sobat ya, yang sangat dibutuhkan untuk tanaman dalam jumlah yang banyak, terutama untuk fase generatif atau fase pembuahan. Sedangkan untuk pupuk kalsium itu termasuk unsur hara makro sekunder. Nah, untuk pupuk kalsium itu dibutuhkan cukup banyak tapi lebih sedikit dibandingkan dengan nitrogen, fosfat, dan kalium. Selanjutnya untuk fungsi dari kedua jenis pupuk ini juga berbeda sobat ya. Yang pertama itu kalium. Untuk fungsi kalium bisa sobat lihat pada gambar berikut ini. Jadi fungsi kalium yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilap. Selanjutnya itu untuk meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, kemudian meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air, dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman. Sedangkan untuk fungsi kalsium, yang pertama itu untuk mengatur translokasi karbohidrat, kemasaman dan permeabilitas sel. Selanjutnya mendorong pertumbuhan akar lebih dini, kualitas hasil panen lebih manis, lebih besar, dan warna lebih mengkilap. Meningkatkan retensi buah di pohon atau mengurangi buah rontok ya sobat. Kemudian pembentukan dinding sel. Nah, untuk fungsi dari kedua jenis pupuk ini juga berbeda jauh ya sobat ya. Nah, kemudian untuk gejala kekurangannya, jika kekurangan kalsium, tanda-tandanya itu yang pertama daun muda menguning, kemudian busuk pada ujung buah, contohnya pada buah tomat, cabai, dan lainnya. Selanjutnya juga akar akan melemah. Sedangkan jika kekurangan kalium, ciri-cirinya itu tepi daun menguning atau coklat atau daun terbakar. Pertumbuhan lambat, kemudian buah juga bisa menjadi kecil, dan juga kualitas buah itu menjadi buruk. Selanjutnya untuk sifat pupuk dalam tanah, yang pertama itu pupuk kalium, dia itu mudah tercuci ya sobat ya, terutama di tanah berpasir dan juga dengan curah hujan yang tinggi. Sedangkan untuk kalsium itu relatif lebih stabil di tanah, tapi penyerapannya itu bisa terganggu jika tanah terlalu masam. Nah, selanjutnya untuk bentuk umum dari pupuk kalsium dan kalium ini, untuk pupuk kalium itu contohnya ada kalium klorida atau KCl ya sobat ya, seperti ini. Ada juga kalium sulfat atau K2SO4, kemudian ada juga kalium nitrat atau KNO3. Selanjutnya untuk bentuk umum dari pupuk kalsium itu ada kalsium nitrat, ada dolomit, ada juga gipsum. Nah, untuk bentuk dari pupuk kalsium itu umumnya itu berbentuk serbuk ya sobat ya, atau tepung seperti ini. Kebanyakan itu berwarna putih seperti ini sobat ya. Sedangkan pupuk kalium itu dia itu bentuknya macam-macam sobat ya, ada yang kristal, ada yang cair, ada yang serbuk, ada juga yang granul. Untuk yang serbuk itu contohnya seperti ini. Ini kristal sobat ya, atau serbuk seperti ini nih. Ada juga yang cair itu ada KCl cair misalnya. KCl juga ada yang berbentuk kristal sobat ya, atau serbuk. Kemudian untuk waktu aplikasi dari pupuk kalium ini biasanya itu banyak diberikan pada saat fase generatif sobat ya, atau fase pembungaan atau pembuahan. Karena fungsinya ini untuk pembesaran buah dan juga meningkatkan kualitas buah atau hasil panen. Jadi dia itu biasa digunakan menjelang fase pembungaan atau fase generatif sampai pengisian buah. Sedangkan untuk penggunaan dari pupuk kalsium ini itu penting sejak awal pertumbuhan ya sobat ya, sampai buah berkembang. Karena terus dibutuhkan untuk jaringan baru, karena salah satu fungsinya itu untuk mempertebal dinding sel tanaman, makanya aplikasinya itu sebelum fase generatif. Karena fase-fase inti dari pemberian kalsium itu menjelang berbuah sobat ya. Jadi kalau sobat memberikan pupuk kalsium itu pada saat fase berbuah atau fase generatif itu bisa dibilang terlambat ya sobat ya. Jadi pemberiannya itu dimulai dari sebelum fase generatif ya sobat. Nah, perlu sobat ketahui juga kalau pupuk kalsium dan kalium ini tidak boleh dicampur ya sobat ya dalam kondisi tertentu. Jadi pupuk kalium dan kalsium ini tidak boleh dicampur dalam larutan, karena dia akan membentuk endapan yang nantinya membuat nutrisinya itu hilang dan juga bisa menyumbat instalasi atau sprayer. Nah, pupuk kalium dan kalsium ini boleh dicampur asalkan dalam aplikasinya itu padat di tanah sobat ya. Jadi bisa dicampur jika aplikasinya itu padat dan ditabur di tanah. Karena reaksi pengendapannya itu tidak signifikan dan ion akan terlarut secara perlahan. Selain itu, jika pupuk kalium dan juga kalsium dicampur juga bisa menyebabkan interaksi secara antagonis sobat.
Jadi keberadaan salah satu unsur dalam jumlah yang tinggi dapat menghambat penyerapan unsur lainnya oleh tanaman. Nah ini juga ada pengecualiannya sobat ya. Jadi jika kadar kalium dan kalsium dalam tanah seimbang dan dosis pupuk yang digunakan itu juga tepat, interaksi antagonis mungkin tidak terlalu signifikan ya sobat ya. Namun tetap disarankan untuk menghindari pencampuran secara langsung. Nah itu dia sobat perbedaan dari pupuk kalium dan juga pupuk kalsium ini. Jadi jika di antara sobat ada yang ingin menambahkan, bisa langsung tulis di kolom komentar sobat ya. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Nah sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.